Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kimia organik kita. Kali ini dengan materi tentang alkena. Mana pada sesi alkena ini kita akan bahas struktur dari aktivitas dari alkena. Adapun hal-hal yang akan kita bahas antara lain, yang pertama adalah molekular formulanya, yang kedua nomenklaturnya, yang ketiga struktur dari alkena, yang keempat isomer geometrik, yang kelima stabilitas dari alkena, dan yang selanjutnya adalah elektrofilik adisi. Kita coba masuk yang pertama, molecular formula dan degree of unsaturation. Secara umum alkena ini alkena ya, mempunyai rumus molekul CnH2n. Kalau kita bandingkan dengan alkana, maka rumus molekul dari alkena itu terjadi kehilangan 2 hidrogen dibandingkan dengan alkana. Di mana alkana itu rumus molekulnya adalah CnH2n tambah 2. Jadi ketika dia sama-sama C5, kalau dia alkana, H-nya adalah 12, kalau dia alkena H-nya adalah 10. Ikatan rangkap 2 yang ada pada alkena menyebabkan alkena itu kehilangan 2 hidrogennya dibandingkan alkana. Mana di saat jumlah atom C-nya adalah sama. Hal yang sama juga kita temui jika alkana tadi membentuk siklik alkana, maka dia juga bisa kehilangan 2 hidrogen. Yang tujuannya untuk kalau pada alkana kehilangan 2 hidrogen itu adalah untuk membentuk ikatan rangkap CC, maka pada siklik alkana kehilangan 2 hidrogen untuk membentuk siklik, bentuk antara, kalau ini biasanya asiklik menjadi siklik, sehingga dia butuh melepaskan 2 proton sehingga dia membentuk siklik. Dan rumus molekulnya bisa kita lihat di sini. Rumus molekulnya CnH2n. Jadi kalau C5 sama-sama H, C10. Jadi kehilangan 2H dari satu alkana itu bisa disebabkan oleh pertama adalah karenanya keberadaan dari pembentukan dari alkena, ataupun bisa jadi adalah karena pembentukan siklik. Dan dengan sendirinya ini kalau kita mau melihat alkenanya itu dalam keadaan siklik, maka rumus molekulnya kurang lagi 2H. Karena 2H itu akan dibutuhkan untuk membentuk ikatan rangkap di sini. Sehingga dengan sendirinya rumus molekulnya adalah CnH2n kurang 2. Secara umum rumus molekul dari alkana itu adalah CnH2n tambah 2. Tadi juga kita sudah bahas bahwa kalau dalam jumlah atom C yang sama, kalau dia menjadi alkena, maka rumus molekulnya adalah CnH2n. Itu juga hal yang sama terjadi kalau senyawa alkana ini kemudian jumlah C yang sama dengan alkana kemudian menjadi siklik dengan jumlah C yang sama, maka rumus molekulnya menjadi CnH2n. Kita bisa melihat bahwa untuk membentuk satu siklik ataupun untuk membentuk satu ikatan rangkap atau alkena dengan jumlah atom C yang sama, maka satu alkana itu harus kehilangan 2 hidrogennya. Yang dia bilang di sini adalah yang berguna hidrogen itu agar bisa terbentuk ikatan pi ataupun cincin dalam satu molekul. Berarti total jumlah ikatan pi atau cincin yang terdapat dalam satu molekul itu disebut dengan degree of unsaturation. Kita bisa coba lihat di sini, misalnya ada satu senyawa C8H14. Kalau kita melihat posisinya seharusnya ketika dia alkana, maka senyawa ini harusnya mempunyai rumus molekul C8H18. Dan kita bisa melihat ada kehilangan 4 hidrogen di sini. Makanya kan sebelumnya saya bilang bahwa hidrokarbon alkana akan kehilangan 2 hidrogennya untuk setiap pembentukan ikatan pi atau alkena ataupun satu cincin, pembentukan cincin atau siklik. Maka kalau kita lihat di sini kita melihat ada 4 hidrogen yang hilang dibandingkan dengan alkananya. Berarti kita bisa menghitung berapa derajat unsaturasi. Derajat unsaturasi itu adalah derajat ketidakjenuhannya. Berarti kan tadi katanya setiap pembentukan alkena ataupun siklik itu menyebabkan kehilangan 2 hidrogen. Berarti kita tinggal bagi aja
4 bagi 2 berarti 2. Berarti kita bisa menyatakan di sini bahwa derajat ansaturasi dari senyawa C8H14 itu adalah 2. Yang artinya di sini bahwa molekul C8 dan C8H14 itu berkemungkinan dia mengandung ada kemungkinannya dia mengandung 2 ikatan rangkap mungkin, atau dia mengandung 1 ikatan rangkap 1 siklik mungkin, atau dia mengandung 2 siklik mungkin. Ini ada beberapa contohnya. Ini adalah beberapa variasi kemungkinan senyawa C8H14 yang mempunyai 2 degree of unsaturasi tadi. Dimana kita lihat di sini ternyata ini C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah C8H14 dan di sini ternyata senyawa ini punya 2 ikatan rangkap. Kalau di sini senyawanya adalah ini 6, 7, 8, berarti senyawa ini mempunyai 2 derajat ansaturasinya, dia mempunyai 1 siklik dan dia punya 1 ikatan rangkap. Atau yang terjadi di sini adalah dia punya 2 siklik. Yang terjadi di sini juga salah satunya adalah dia merupakan 1 alkuna. Itu bagaimana cara menghitung degree of unsaturation atau derajat ketidakjenuhan suatu molekul. Jadi dengan kita menghitungnya, kita tahu bahwa kita bisa memprediksikan bahwa senyawa ini berkemungkinan dia kalau nggak punya ikatan rangkap, kalau nggak dia punya siklik bentuk cincin dalam satu molekul tersebut. Sekarang kita coba lihat. Apa itu saturation itu? Jenuh itu apa sih maksudnya? Seperti kita tahu, alkana itu mengandung jumlah atom CH, ikatan CH, itu adalah maksimum kalau dia terikat. Dia punya alkana itu punya 4 kemungkinan dia terikat dengan gugus fungsi ataupun atom tertentu. Kalau dia terikat semuanya dalam ikatan sigma, maka kita sebut dia berada dalam keadaan jenuh. Maksudnya apa? Jenuh atau saturasi artinya adalah alkana ini telah memenuhi kapasitas maksimal yang dia miliki untuk berikatan. Maka alkana kita sebut sebagai senyawa hidrokarbon jenuh. Karena tidak mungkin lagi bagi dia untuk membentuk ikatan, karena maksimumnya hanya 4 ikatan. Yang kontrasnya adalah alkena, itu disebut sebagai senyawa hidrokarbon tidak jenuh, unsaturated hydrocarbon, karena dia mempunyai masih level maksimumnya itu masih rendah dibandingkan dengan alkana. Artinya apa? Alkena masih memberikan peluang untuk berikatan dengan atom lain. Berarti ikatan rangkap itu masih mungkin terpecah, kemudian dia tambah tangannya untuk berikatan dengan gugus fungsi atau atom lain. Makanya kita menyebut senyawa alkena ataupun senyawa alkuna nantinya adalah senyawa tidak jenuh. Sedangkan senyawa alkana adalah senyawa yang jenuh. Sekarang kita coba lihat tata nama dari alkena. Alkena diberi nama dengan cara yang sama dengan cara penamaan alkana, di mana akhiran ena pada akhiran ana pada alkana diganti dengan ena untuk alkena. Oke, tata namanya misalnya kalau misalnya dia punya C-nya 4 berarti butana. Nah kan kalau dia punya ikatan rangkap kita sebut dengan butena. Ini adalah beberapa langkah-langkah yang kita bisa lakukan dalam penamaan dari suatu alkena. Yang pertama adalah cari rantai induknya. Berarti beri nama rantai induknya. Caranya adalah cari rantai karbon yang terpanjang yang mengandung ikatan rangkap, kemudian dikasih akhirannya itu ena. Berarti 1, 2, 3, 4 ini udah jelas ya. Ada ikatan rangkap disebut dengan 1 butena. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan kalau katanya adalah cari rantai terpanjang. Tapi ada syarat lainnya adalah yang mengandung ikatan rangkap. Berarti kalau yang rantai terpanjang saja yang kita ikutin, maka seharusnya ini yang jadi rantai induknya.
Tapi kenyataannya dia tidak punya kata rangkap. Maka setelah kita cari, maka yang mengandung yang terpanjang yang punya kata rangkap adalah heksena. Maka kita jadikan ini rantai induknya adalah 1 heksena. Kemudian yang ini menjadi cabangnya, seperti dengan 2 profil. Langkah pertamanya adalah cari induknya, rantai induk hidrokarbonnya. Kita bisa lihat di sini. Yang kedua, beri penomoran pada rantai karbon. Dimulai dengan bagian yang terdekat dengan ikatan rangkap. Jika jarak antar ikatan rangkap itu berada di tengah-tengah, maka mulailah yang paling dekat dengan cabang. Sehingga aturan ini membuat kita menjadikan ikatan double bond itu, ikatan rangkap 2 itu memperoleh nilai serendah mungkin. Contohnya ini. Ini kan tadi kita sudah kasih butena. Maka penomoran yang kita lakukan adalah dengan menjadikan ikatan rangkapnya itu paling kecil, jadi 1 butena. Ini kan 1, 2 nih, maka kita menamakan di bagian yang paling kecil dari ikatan 1, 2 itu berarti 1 butena, yang mengindikasikan bahwa adanya ikatan rangkap pada posisi 1. Kemudian tadi yang heksena tadi kita kasih 1, 2, 3, maka kita kasih penomoran di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita kasih sini adalah membuat bahwa kata rangkap posisi itu adalah menyebabkan kata rangkap itu menjadi 1 heksena. Kalau kita mulai di sini penomorannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 heksena itu nggak benar. Kita harus menjadikan prioritas itu adalah penomoran untuk ikatan rangkap adalah serendah mungkin. Kemudian tulis full nama fullnya. Beri penomoran substituen berdasarkan posisinya di rantai tersebut. Kemudian indikasikan posisi dari kata rangkap itu dengan memberi nomor the position of the revolving giving the number of the first alkane. Begini, maksudnya adalah tuliskan nama full dari alkena, kemudian tuliskan posisi nomor dari cabangnya itu berdasarkan posisi di mana dia. Sehingga kita bisa menaruh nama secara fullnya, kita beri nama adalah kan kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 3 heksena. Kemudian bagaimana cara kita melihat kecabangannya? Kan sebenarnya gini, 1, 2, 3. Mau dimulai dari mana penelitiannya? 1, 2, 3. Bisa ada kalau di sini kan 1, 2, 3 sama-sama 3 heksena. Tapi kita mulai di sini, kita putuskan untuk di sini karena dia punya cabang di sini, sehingga kita membuat cabang itu paling kecil nomornya. Karena kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, sehingga nanti metilnya ini menjadi 5. Dan kalau kita mulai di sini metilnya menjadi 2. Maka setelah kita tahu penomoran dari cabangnya, maka kita taruh namanya, cabangnya itu adalah dengan nomornya itu ditaruh sebelum nama hidrokarbon induknya. Berarti di sini ini adalah metil berada di C2, 2 metil, dan kemudian di heksena. 3 itu mengindikasikan heksena itu ikatan rangkapnya ada di 3. Untuk senyawa yang memilih ikatan rangkap lebih dari 1, maka ena-nya itu, kalau dia ada 2 kita sebut diena. Kalau 3 sebut triena. Kalau 4 tetraena dan seterusnya. Tergantung kepada jumlah berapa
ikatan rangkap yang ada pada senyawa hidrokarbon induknya. Seperti kita lihat di sini 1, 2. Berarti kita sebut bahwa heptadiena dan 2, 4. Ini artinya heptadiena ada di enanya di posisi 2 dan 4. Sama di sini 1, 3. 1, 2, 3. 1, 3 pentadiena. Ini juga kalau dia 3. 1, 3, 5 heksatriena. Jika rantai tersebut memiliki lebih dari satu substituen, maka memberi namanya, urutan pemberian namanya adalah berdasarkan alfabet. Alfabet itu adalah dalam bahasa Inggris ya. Penomoran tetap kita lakukan untuk mencari bagaimana kombinasi penomoran itu paling kecil. Cuman penulisannya di fullnya ini adalah berdasarkan alfabet. Jadi kan dari sini, ini kan metil, ini etil, M dengan E, maka lebih duluan E. Maka walaupun ini dia posisi 6, maka ditulis adalah 6 etil 3 metil 3 oktena. Itu juga di sini. Ini kloro, ini bromo. Berarti kloro di posisi 4, bromo di posisi 5, tapi kita dahulukan bromonya karena lebih alfabetnya lebih dulu. Jadi 5 bromo, 4 kloro, 1 heptena. Kemudian kita lihat di sini, andaikan kita punya posisi dia berada alkena itu di kata rangkap itu di tengah-tengah nih. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dia posisi tengah. Bagaimana cara kita penomorannya? Kalau hanya dan telurus kan cukup kita sebut aja berapa 4 nih. Cuman kita harus perhatikan cabangnya. Bagaimana caranya biar nomor percabangan ini lebih kecil. Jadi kalau kita mulai penomoran di sini 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 4, 7 dimetil, kan dia dimetil 4 oktena. Atau pilihan kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5 dimetil 4 oktena. Berarti 2 itu lebih kecil daripada 4. 5 itu lebih kecil dari 7. Dengan sendirinya pilihan penamaannya adalah 25 dimetil 4 oktena. Kemudian sama juga. Ini kan juga sama 1, 2. Jadi pilihan kita bagaimana cara kita penamaannya, penomorannya itu yang paling rendah. Jadi kalau 1, 2, 3, 4. Jadi 2 bromo, 4 metil, 3 heksena. Tapi kalau kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 3 metilnya, 5 bromonya, berarti lebih kecil itu adalah 2, 4 daripada 5, 3. Maka penamaan yang benar itu adalah 2 bromo, 4 metil, 3 heksena. Itu untuk yang rantai lurus. Kalau dia siklik, kita tidak perlu mengasih nomor. Karena dengan sendirinya biasanya kalau dia karena selalu penomoran 1 itu ada di alkena. Berarti kita mengindikasikan bahwa posisi alkena, yaitu kata rangkap itu ada di posisi 1. Berarti orang akan tahu bahwa, dan bagaimana cara kita penomorannya adalah bagaimana caranya kita memutarnya mau ke kiri atau ke kanan itu tergantung kepada nomornya jadi lebih besar apa kecil. Ini kan kalau sini 1 kita putar ke sini 2, 3, maka menyebabkan metilnya etilnya itu di posisi 3. Kalau kita putar ke sini 1, 2, 3, 4, dia menjadi 4. Jadi intinya putarnya adalah 1, 2, 3. Penomorannya seperti ini. Jadi 3 etil siklopentana. Kemudian sama dengan ini 1. Pokoknya 1 kalau kita putar dia kalau
menamakan itu dia harus melewati kata rangkapnya. Jadi kalau nggak bisa kita tulisnya 1 tapi kita hitungnya ke sini. Bisa. Kita harus di kata rangkap itu 2, dia 1 2 itu lebih memenuhi kata rangkap. Jadi kalau kita tulis 1 di sini nggak bisa kita muternya 2 di sini. Dia harus melewati kata rangkapnya nih. 1 2 3 4 5. 4 5 dimetil kalau kita putar di sini 1 kalau kita mulai sini 1 2 3 4 5 sama aja. Jadi 4 5 dimetil ini sama. Jadi hal ini juga sama. Jadi 1 2 3 4. Jadi 4 etil 3 metil sikloheksen. Itu tata nama untuk alkena dan sikloalkena. Ada beberapa nama umum yang kalian harus paham di sini adalah sp2 karbon dari satu alkena itu disebut dengan finilik karbon. Jadi ini C ini disebut dengan finilik karbon. sp3 karbon yang berada di sebelah finilik karbon itu disebut dengan alilik. Jadi ini atom C alilik. Ini alilik karbon. Dengan sendirinya hidrogen yang terikat pada finilik karbon disebut dengan finilik hidrogen. Sama hidrogen yang terikat pada alilik karbon itu disebut dengan alilik hidrogen. Gugus fungsi yang mengandung ikatan rangkap itu biasa disebut dengan vinyl group atau allyl group. Vinyl group itu adalah merupakan nih ya. Kalau vinyl group itu merupakan bagian terkecil dari satu ikatan rangkap. Kalau ini disebut dengan vinyl group kalau bentuk alkilnya ya. Kalau tadi vinyl, ini kalau ini bentuk alilnya, C-nya 3, ini C-nya 2. Dia bisa ketika dia berada menjadi R, jadi alkil, kalau tadi kan vinilik, maka dia ketika dia sudah menjadi alkil, maksudnya dia terikat dengan atom lain di sini, maka disebut dengan vinyl group. Kita nyebut ini sebagai gugus fungsinya vinyl. Kalau ini adalah gugus fungsinya adalah alil. Itu contohnya di sini adalah vinyl klorida, alil bromida. Berarti vinyl group adalah merupakan gugus fungsi terkecil yang mengandung atom karbon, vinilik. Sedangkan gugus fungsi alil itu adalah gugus fungsi yang paling terkecil yang mengandung alilik karbon. Nah, ini juga beberapa istilah yang mungkin kalian bisa sering melihat. Ini istilah vinyl sikloheksan. Jadi vinyl ini kan sikloheksan, vinyl sikloheksan. Kalau ini alil sikloheksan. Ini disebut dengan ini kalau ini kata rangka seperti ini metilen sikloheksan. Nah, ini ada contoh lainnya adalah ini klorometil. Ini adalah gugus fungsi klorometil sikloheksan. Oke, kita coba lihat struktur dari alkena. Sebelumnya kita coba pahami bahwa alkena itu terbentuk karena ada suatu hibridisasi sp2. Berarti dua atom karbon yang mengalami hibridisasi sp2 membentuk ikatan C dengan C di sini. Ini ikatannya adalah kita pahami bahwa hibridisasi sp2 itu menyisakan satu orbital p yang tidak mengalami hibridisasi. Dan setiap itu punya dan setiap atom C itu menyisakan satu orbital P yang mengandung elektron di sini yang tidak mengalami hibridisasi. Maka di sini juga punya satu orbital P. Antara dua atom C yang terhibridisasi sp2 terikat, maka C dengan C-nya ini akan membentuk ikatan sigma. Kemudian dua orbital P pada masing-masing atom C yang terhibridisasi sp2 tadi akan bisa membentuk di overlap, kemudian dia akan membentuk suatu ikatan. Kita boleh gambarkan seperti ini. Dia ikatan yang di sini ada banyak elektron. Dimana dari ikatan rangkap 2 itu sebenarnya terdiri dari ikatan sigma C dengan C ditambah dengan ikatan P yang terbentuk karena overlapnya orbital P.
dan tidak mengalami hibridisasi. Jadi di sini dibilang bahwa ikatan rangkap itu terdiri dari satu ikatan sigma dan satu ikatan P, ikatan pi. Ikatan pi itu terbentuk dari side to side overlap dari orbital P yang paralel, di mana orbital P itu masing-masing dipunyai oleh atom C yang saling membentuk ikatan tadi. Inilah bentuk struktur dari suatu alkena. Selanjutnya adalah seperti sebelumnya saya telah bahas masalah isomer, maka kita di sini akan bisa membahas salah satu stereoisomer, konfigurasi isomer, yaitu geometrik isomer. Kita bisa lihat di sini yang pertama, kita akan bisa membahas sistem penamaan itu berdasarkan cis-trans, atau kita nanti akan membahasnya itu penamaan itu berdasarkan sistem E dan Z. Dan kita coba yang pertama, penamaan dengan cara cis-trans. Kalau pada alkana, ketika kita membahas stereokimia kemarin, itu tentang senyawa isomer optik itu, alkana kita tahu ikatan C dengan C-nya itu hanya berupa ikatan sigma. Itu dia mudah berotasi, mudah berputar, karena memang ikatan sigma itu fleksibel. Tapi tidak halnya dengan ikatan rangkap, ikatan pi. Rotasi pada C pada ikatan rangkap itu hanya akan bisa menyebabkan putusnya ikatan pi, mana energi rintangan untuk berputar di antara CC pada ikatan rangkap itu lebih besar dibandingkan dengan energi rotasi yang dibutuhkan ketika CC dari ikatan single atau di alkana. Berarti kalaupun dia bisa berputar, perputarannya itu bisa menyebabkan putusnya ikatan pi-nya tadi. Karena kalau udah seperti itu dia mau berputar, dia putus, sehingga nanti kalau misalnya ada atom H di sini yang sejajar, kemudian dia berputar, atom H-nya di sini menjadi berseberangan. Mungkin perputaran itulah yang kemudian bisa menghasilkan bentuk isomer cis-trans. Karena keterbatasan rotasi atau perputaran antara karbon-karbon pada ikatan rangkap, sehingga menyebabkan senyawa ikatan rangkap ini hanya bisa dibedakan kalau secara tata ruangnya adalah apakah nanti kita akan menemukan di sini ada hidrogennya di sini berada pada satu sisi, ataukah nanti kita akan menemukan hidrogennya hanya berada pada posisi yang saling berseberangan. Hanya dua itulah tipikal bentuk isomer dari stereoisomer dari ikatan rangkap. Dan yang kalau kita melihat bahwa hidrogennya itu berada pada sisi yang sama, kita sebut dengan cis isomer. Kalau kita lihat bahwa hidrogen itu berseberangan, maka kita sebut trans. Udah segitu aja. Berarti hanya karena keterbatasan perputaran dari atom C rangkap 2 itu, maka dia hanya memberikan kemungkinan bentuk isomernya adalah kalau nggak cis, kalau nggak trans. Isomer cis dan trans itu adalah satu molekul yang mempunyai rumus molekul yang sama, mempunyai ikatan yang sama, artinya di sini C dengan C itu, di sini kita lihat tadi ya, kan sama C ikatan HH, CH, ini ikatan C-nya H, CH3, ini C, H, CH2, CH3, ini sama. Yang membedakannya adalah konfigurasinya, yaitu cara orientasinya dalam ruangan itu. Berarti kalau yang tadi itu orientasinya dia berada di satu sisi,
menempati satu ruangan di satu sisi, maka di sini adalah HH itu berseberangan. Jadi dia rumus molekul yang sama, strukturnya juga terikatnya atomnya itu sama, yang berbeda itu adalah arahnya. Cuman kalau pada stereo kemarin kan, kalau pada optis kemarin kan syaratnya adalah untuk dia haruslah alkana dan punya atom C kiral. Kalau ini adalah karena keterbatasan gerakan dari alkenanya, maka kita punya bentuk isomernya hanya cis dan trans. Dan syaratnya kita, kalau kemarin kita bicara tentang stereokimia, syaratnya itu haruslah dia punya atom C kiral, maka syaratnya ketika kita mau membicarakan tentang cis trans, maka kita harus pastikan, kalau kita lihat nih, di atom C ini harus pastikan antara gugus fungsi atau atom yang terikat di sini ini tidak boleh sama. Kalau sudah sama nggak bisa, jadi kita tidak akan bicara isomer di sana. Berarti ini harus pastikan dia berbeda. Cis dan trans isomer tidak mungkin kita bicarakan jika senyawa yang melekat pada CsP2 itu adalah sama. Berarti dia nggak boleh identik, harus berbeda. Seperti yang sebelum ini kan bedanya. Itu syarat kalau pada stereokimia ditambah ketika kita bicara tentang stereoisomer pada isomer optis kita harus punya atom C kiral, maka di sini syaratnya adalah di ikatan CsP2-nya ini haruslah dia tidak identik. Itu syaratnya. Baru kita bisa bicara masalah isomer cis dan trans. Cis dan trans isomer ini kita bisa pisahkan karena mereka itu merupakan senyawa yang berbeda dengan sifat fisik yang berbeda. Misalnya di sini adalah dia mempunyai titik didih yang berbeda ataupun dia mempunyai momen dipol yang berbeda. Kita bisa lihat di sini titik didihnya, kalau dia cis adalah 3,7, kalau trans dia adalah 0,9. Ini juga momen dipolnya 0,33 dan ini 0. Ini juga penamaan cis dengan trans itu bisa dilakukan jika alkana itu disubstitusi. Itu senyawa yang mempunyai dua substitusi yang melekat pada atom C angkat 2. Tadi kita udah bahas. Yang seperti ini, disubstitusi. Oke, kita coba lihat. Tadi kita bicara tentang cis dan trans. Itu adalah penamaan cis dan trans. Itu dilakukan merupakan cis dan trans itu merupakan satu geometrik isomer yang pas untuk diberi nama itu kalau dia alkena, itulah disubstitusi. Disubstitusi berarti 1, 2. Berarti ada satu yang tersisa itu H. Ada masing-masing atom C ini harus punya H. Berarti kita bisa melihat yang menjadi dasar kita cis atau trans ini adalah H-nya itu sejajar atau H-nya itu adalah berseberangan. Jadi ini adalah untuk disubstitusi. Cis trans naming system to design the geometric isomer of an alkane work only with disubstitusi alkena. Itu senyawa yang memiliki substituen yang satunya itu hidrogen, yang satunya itu tidak, itu pada ikatan rangkap. Jadi syarat kita bicara tentang cis trans itu adalah untuk disubstitusi, dalam arti harus ada H di sini karena yang menjadi patokan kita adalah H-nya, H-nya sejajar ataupun berseberangan. Nah, kita akan bicara ketika alkena kita itu adalah trisubstitusi ataupun tetrasubstitusi, dalam arti dia tidak punya H. Kalau tadi kan kita melihat H-nya itu sejajar apa tidak. Nah, sekarang kalau dia nggak punya H, yang sejajarnya itu apanya yang mau kita lihat ketika dia diberi nama cis atau trans. Dan untuk mengakomodir ini ada satu sistem penamaan lagi yang masih merupakan geometrik, tapi penamaan itu EZ. Ini khusus mengakomodir untuk senyawa alkena yang punya trisubstitusi ataupun tetrasubstitusi. Berarti dasar itu bukan hanya sejajar atau hanya berseberangan, tapi ada yang menjadi dasarnya. Itu kita coba lihat bagaimana cara penamaannya. Yang pertama, kita lihat di sini ya. Perhatikan atom C masing-masing secara terpisah. Oke. Atom C cari terpisah.
Kemudian kan ada 2 gus fungsi yang melekat sama di atom C yang ini. Maka tentukan prioritasnya. Bagaimana cara menentukan prioritasnya? Lakukan dengan cara yang sama yang kita lakukan ketika kita menentukan prioritas untuk stereokimia untuk senyawa optis isomer. Itu untuk enantiomer ya, mencari konfigurasi R dan S-nya itu adalah berdasarkan aturan Chan-Ingo-Prelog. Di sini maksudnya adalah lihat ikatan rangkap 2 itu secara terpisah. Kemudian tentukan skala prioritasnya. Kemudian nanti kita coba lihat cara penentuan skala prioritasnya. Andaikan kita sudah menentukan skala prioritasnya, kemudian kalau ini kan hanya 2 pilihannya, yang tinggi dan yang rendah. Maka dikasih ini tinggi, ini rendah, ini untuk satu atom C yang satu ini. Kemudian lakukan lagi dengan atom C yang di sebelahnya. Tentukan juga skala prioritasnya, apakah mana yang tinggi, mana yang rendah. Di sana kita akan menentukan kemudian dia cis apa trans. Kalau tadi cis atau transnya itu, kalau hanya patokannya adalah H, sejajar atau hanya berseberangan. Sekarang kalau prioritasnya di sini ya, jika prioritas tinggi, grup-grup yang punya prioritas tinggi yang berada pada masing-masing atom itu berada pada satu sisi, maka kita kasih nama itu adalah Z, yang artinya together dalam bahasa Jerman. Kemudian jika dia berseberangan seperti trans, maka kita kasih E, artinya opposite dalam bahasa Jermannya. Ya, ketika dia Higher, dia berseberangan, dia menjadi E. Ketika dia sejajar adalah, jadi sama sebenarnya. Jadi kalau Z itu adalah cis, E itu adalah trans. Tapi ini adalah untuk trisubstitusi ataupun tetrasubstitusi. Oke. Sekarang tadi kita balik. Ini sebenarnya kita udah bahas ketika kita bahas tentang stereokimia, cara penentukan rankingan prioritas. Yang pertama adalah, kita lihat caranya. Yang pertama, lihat pada atom C yang terpisah pada kata rangkap tersebut, secara terpisah ya kata rangkap tersebut. Dan kemudian lihat atom, lihat 2 atom yang terikat langsung kepada masing-masing C. Itu kemudian rankingkan, urutkan berdasarkan nomor atomnya. Atom dengan nomor atom yang tinggi, yang lebih besar, maka dia akan memperoleh prioritas lebih tinggi daripada atom yang punya nomor atom yang kecil. Sekali lagi saya bilang adalah berdasarkan nomor atom, tidak berdasarkan rumus molekul. Nomor massa. Jadi seperti kita lihat di sini. Contohnya Cl dengan, ini kan katanya pecah ini, lihat satu-satu 2 atom yang melekat ke sini. Ini ada H, ada CH3. Nomor atomnya berarti C. Ini yang terikat langsung pada dia adalah H. Berarti C ini 12, ini 1. Berarti prioritasnya adalah ini yang tinggi. Ini Cl, ini C. Atom yang terikat langsung pada C. Berarti ini ada 35, ini adalah 12. Berarti ini yang tinggi. Berarti kita tahu ini high priority berseberangan, maka kita kasih namanya E. Kalau misalnya dia high priority-nya sejajar, maka kita kasih namanya Z. Itu aja. Sebenarnya caranya sama aja. Yang penting adalah dia sejajar apa berseberangan. Sama aja dengan cis trans, cuman cara kita melihatnya itu kalau cis trans itu adalah untuk disubstitusi, berarti hanya yang di dasar. Maka kalau pada EZ itu dasarnya itu adalah prioritasnya, apakah sejajar yang prioritas tingginya sejajar ataukah berseberangan. Ini untuk menentukan prioritasnya tadi sama juga. Kalau misalnya tidak bisa kita ambil ranking itu berdasarkan atom yang melekat pada dia langsung, maka urutkan sampai keluar, cari mana yang berbeda sampai titik dia berbeda, sehingga kita bisa melihat
mana yang lebih tinggi prioritasnya. Kemudian juga kita bisa lihat untuk detailnya mungkin bisa dilihat di pembahasan stereokimia. Saya juga membahas ini, jadi saya tidak akan bahas secara berulang. Kita hanya akan menyampaikan bahwa ikatan rangkap 2 itu berarti dia ekuivalen, dia mempunyai ikatan. Kalau CO berarti dia mempunyai ikatan 2 CO. Sama kalau ikatan rangkap CC berarti ekuivalen dia punya 2 ikatan C. Dan kita coba masuk yang selanjutnya, itu adalah stabilitas dari suatu alkena. Cis trans itu bisa terjadi interkonversi, tapi dia tidak terjadi secara spontan seperti halnya kita bisa lihat untuk yang kita konformasi kemarin ya. Dia secara spontan bisa terjadi secara cepat dan itu hanya pada suhu kamar. Ini bisa terjadi, kita bisa terjadinya interkonversi ini dengan ketika kita mereaksikannya dengan suatu asam kuat sebagai katalisnya. Nanti kita lihat terjadi konversi antara dua betena cis 2 betena menjadi tras 2 betena, sehingga dan membuat mereka berada pada titik keseimbangan. Dan kita bisa melihat bahwa dari sini stabilitas itu tidak sama. Kita bisa lihat dia reaksi bolak-balik, tapi banyak itu yang terbentuk itu adalah yang lebih stabil itu adalah transnya dibandingkan dengan cisnya. Berarti kalau kita bicara stabilitas dari alkena yang paling stabil itu adalah trans lebih stabil dibandingkan dengan cis. Apa penyebabnya? Cis itu menjadi lebih kurang stabil daripada trans. Kita sebut dengan rintangan steriknya. Jadi karena ini nih, kalau dia cis, itu kan kalau kita bisa lihat bahwa dia prioritas tinggi itu berada pada satu sisi. Jadi ini ada terjadi reaksi tolak-tolakan di sini. Sehingga menyebabkan rintangan sterik dia nggak stabil. Tapi kalau dia trans, itu antara prioritas tinggi dengan prioritas rendah itu berseberangan, sehingga dia menjadi tidak ada gaya tolak menolaknya itu, sehingga menjadi lebih stabil. Itu aja dasarnya. Maksudnya di sini dia bilang bahwa urutan stabilitas dari alkena itu merupakan bentuk kombinasi. Kita bisa lihat ada beberapa hal. Misalnya di sini. Jika suatu alkena itu punya tetangganya, stability interaction between C, C1 dan dengan tetangganya CH, ikatan berarti ini ya, ada jika satu ikatan ikatan rangkap yang di sebelahnya ada ikatan sigma. Kondisi ini disebut dengan hiperkonjugasi. Jika lebih banyak substituen di dalam suatu ikatan rangkap, maka lebih banyak hiperkonjugasi yang terjadi dan lebih stabil alkenanya. Itu yang kita bisa lihat bahwa pengaruh kalau di sebelahnya itu ada ikatan sigma, maka dia menyebabkan dia menjadi lebih stabil. Nah, kita coba lihat kekuatan ikatannya. Suatu ikatan antara sp2 karbon dengan sp3 karbon itu biasanya lebih kuat dibandingkan dengan ikatan antara sp3 dengan sp3, karbon-karbon sp3. Sehingga kita bisa memperbandingkan antara satu butena dengan dua butena. Katanya dua butena ini lebih stabil. Mana kalau satu butena ini dia mempunyai satu ikatan sp3 sp3, satu ikatan sp3 sp2. Sedangkan dua butena punya dua sp3 sp2, dua sp2 sp3. Jadi karena ikatan sp3 sp2 ini lebih stabil, lebih kuat, maka dua butena lebih cenderung stabil daripada satu butena. Dia dibilang di sini bahwa semakin banyak substitusi dari suatu alkena, sehingga menyebabkan dia mempunyai rasio sp3 dan sp2 itu lebih banyak dibandingkan dengan yang substitusinya lebih rendah. Sehingga dengan sendirinya ini punya dua substitusi, ini kan tidak ada, maka ini lebih stabil dibandingkan dengan dua butena, lebih stabil daripada satu butena. Sekarang kita bicara sedikit tentang reaksi yang banyak terjadi pada reaksi alkena. Dan mungkin next pertemuan selanjutnya kita akan bahas reaksi-reaksi itu, tapi kita akan bicara tentang basicnya.
bahwa reaksi yang akan terjadi untuk alkena itu adalah reaksi elektrofilik adisi. Karakteristik reaksi dari suatu alkena itu adalah reaksi elektrofilik adisi, di mana ikatan pi, ikatan rangkap 2 pada alkena itu akan digantikan oleh suatu ikatan sigma. Berarti dia akan pecah ikatan rangkap itu, dia ganti menjadi ikatan sigma. Jadi alkena pecah menjadi alkana. Kalau kita melihat sifat dari suatu alkena, maka alkena itu kan ada ikatan pi. Ikatan pi itu adalah ikatan yang kaya elektron, ada elektron di sana. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa alkena itu adalah nukleofil. Nukleofil itu adalah kalau kita beri padanannya, dia adalah merupakan satu basa Lewis. Basa Lewis itu adalah yang kaya elektron, yang memberi elektron. Jadi nukleofil basa Lewis kaya elektron itu adalah satu kita boleh samakan. Jadi nukleofil itu kaya elektron, nukleofil itu adalah basa Lewis, nukleofil itu cenderung untuk bisa memberikan pasangan elektronnya untuk membentuk ikatan baru. Itu kalau misalnya karena prinsipnya gini, dalam satu reaksi harus ada proses. Kalau ada yang kelebihan elektron, maka dia akan menyumbangkan elektronnya untuk yang kekurangan elektron. Karena di sini posisinya alkena itu adalah nukleofil, dia adalah basa, maka dia bisa berikatan dengan suatu atom ataupun fungsi yang mempunyai elektrofil yang kurang elektron. Maka reaksinya di sini akan menjadikan, maka disebut dengan elektrofil adisi. Maksudnya adalah yang bisa memutus ikatan rangkap itu hanyalah senyawa-senyawa yang bisa membentuk elektrofil. Karena posisinya di sini alkena itu akan menyumbangkan elektronnya untuk berikatan dengan yang dia donasikan elektronnya untuk elektrofil. Elektrofil itu apa? Yang bermuatan positif, yang asam Lewis, ya, atau kita sebut juga elektrofil. Muatan positif elektrofil ataupun basa Lewis. Ikatan pi dari suatu alkena itu terjadi karena overlapping dari orbital p yang menyebabkan dia banyak elektron yang berada di atas dan bawahnya, sehingga menyebabkan dia banyak elektron. Elektron itu terikat dengan tidak kuat dibandingkan dengan ikatan sigma. Oleh karena itulah dia mudah putus. Oleh karena itulah dia cenderung untuk bermuatan positif. Karena dia bermuatan positif ataupun dia sebut dengan nukleofil atau basa Lewis, maka membuat yang bisa terikat dengan dia itu adalah elektrofil atau segala sesuatu yang bermuatan positif. Maka disebut dengan elektrofil adisi. Dia bisa memecah ikatan alkena itu hanya oleh elektrofil. Jadi regen yang kita harus gunakan sini adalah elektrofil yang bisa bermuatan positif. Seperti kita lihat di gambar ini ya, elektron pada ikatan pi digunakan untuk membentuk ikatan sigma dengan suatu elektrofil, sehingga dia akan menyisakan salah satu karbon dari ikatan rangkap itu yang menjadi kekurangan elektron. Yang kekurangan elektron ini kita sebut dengan karbokation. Berarti di sini kan elektrofil. Jadi regen kita itu adalah mengandung muatan positif. Tadi saya bilang bahwa alkena itu ikatan pi itu adalah kaya elektron. Itu adalah sunatullahnya ya. Yang kaya elektron, yang kaya akan menyumbang kepada yang miskin. Yang kaya elektron akan memberikan ikatannya kepada yang kurang elektron. Masalahnya di sini adalah seharusnya pasangan elektron yang dia punya itu dia berikatan dengan C sehingga stabil. Kalau dia kemudian memutuskan terputus ikatannya, berpindah ikatannya itu ke E, ada yang kemudian timbul masalah. Di sini yang harusnya dia stabil karena dia harusnya kan satu elektron dia pakai bersama, kemudian diambil saja oleh si C ini, dia bagi berikatan dengan si elektrofil, maka menyebabkan C di sini akan membentuk berada pada kekurangan elektron. Dia membentuk suatu yang disebut dengan karbokation, bentuk C+. Muatan berarti C di sini jadi bermuatan karena yang di sini memutuskan untuk memecah ikatannya berikatan dengan si E+, sehingga pasangannya menjadi kekurangan elektron. Proses ini terjadi dengan lambat. Dan ini proses pi elektron itu akan bergerak menyumbangkan elektronnya kepada membentuk ikatan sigma, ini untuk ikatan sigma, sehingga akan menghasilkan satu karbokation. Selanjutnya yang terjadi adalah, ini kan tadi elektrofil. Biasanya kalau dalam satu regen atau satu molekul itu adalah, kalau dia plus itu,
maka pasangannya misalnya HCl, kan H plus tambah Cl min. Nah, Cl minnya ini nanti akan menetralkan muatan positif ini, dia karena di sini kaya elektron, maka dia akan menyumbangkan elektronnya ke yang miskin elektron. Sehingga dengan sendirinya nanti akan terbentuk lagi ikatan sigma yang baru. Sehingga inilah sampai kepada kesimpulan kita, ikatan rangkap ini dia akan membentuk dua ikatan sigma. Yang satu ikatannya dengan elektrofil, yang memulai dia pecah itu adalah elektrofil. Ada elektrofil datang, kemudian elektron yang di ikatan sigma akan membagi elektronnya dan kemudian menghasilkan karbokation. Karbokation ini yang akan bereaksi dengan bentuk basa dari satu elektrofil tadi, bentuk elektron dari pasangan dari elektrofil tadi, sehingga membentuk dua ikatan sigma. Berarti satu ke elektrofilnya, satu ke nukleofilnya. Jadi pasangannya ini disebut dengan nukleofil, E-nya disebut elektrofil, maka pasangan disebut nukleofil. Inilah yang disebut dengan pembentukan ikatan sigma. Dua ikatan sigma dari suatu ikatan pi. Ini kita coba lihat bahasa di sini. Elektron pi akan digunakan untuk membentuk ikatan sigma dengan elektrofil dan kemudian akan menyisakan karbon double bond yang akan salah satu dari atom karbon itu akan terjadi defisiensi elektron, sehingga ini disebut dengan karbokation. Karbokation ini kemudian secara cepat akan ditangkap oleh nukleofil dan berikatan, sehingga nukleofilnya akan menyumbangkan elektronnya sehingga membentuk ikatan sigma yang kedua. Langkah yang kedua ini lebih cepat daripada langkah yang pertama pembentukan karbokation tadi, sehingga kemampuan kecepatan karbokation itu akan mempengaruhi proses reaksi ini. Jadi kalau suatu reaksi itu kita bisa lakukan cepat bentuk karbokation, maka reaksi kita bisa menjadi lebih cepat. Nah, ini kita coba lihat bagaimana koordinat reaksinya ya. Mana dari reaktannya, kemudian berkaitan dengan elektrofil sehingga nanti membentuk sabuk karbokation, kemudian masa transisinya sehingga terjadilah produk. Ini contoh, kalau tadi kan kita menggambarkan dengan dengan elektrofil. Nah, sekarang kita langsung aplikasikan senyawanya. Berarti elektrofil tadi H plus tambah Br min. Jadi ketika ikatan rangkap ini membagi elektronnya ke H, ini kan kalau dipecah kan berarti H plus tambah Br min. Ini kan elektron negatif, sehingga elektron negatif itu artinya adalah kalau dia keluar, dia terputus ikatan, dia cenderung untuk mengambil elektronnya. Itu di sini adalah Br min, ini H plus. Jadi kan ini kan selanjutnya dia mengambil di sini sehingga ini Br menjadi negatif, ini disebut dengan karbokation, dia masuk ke sini sehingga nanti menjadilah semua senyawa alkana. Ini juga transisinya tadi bisa kita lihat butuh energinya berapa, energinya itu masa transisinya itu tinggi, kemudian baru bentuk produk. Ada satu juga yang harus kalian pahami tentang aturan Markov-Nikov, ini adalah ciri khas untuk alkena. Mana jika, kalau kita bilang tadi suatu adisi dari satu senyawa HX, berarti H dengan suatu halogen pada alkana, maka kan sebenarnya di sini nih, ada C dengan C. H itu bisa memilih dia terikat dimasuk ke sini ataupun dia masuk ke sini. Tapi pilihan itu sebenarnya adalah tergantung kepada sifat kimia yang nanti terbentuk. Maka adalah satu aturan yang kemudian disebut dengan aturan Markov-Nikov, mana katanya H itu akan terikat pada karbon yang memiliki alkil yang sedikit. Alkil yang sedikit berarti kalau antara ini CH2, ini CH3. Berarti ini alkilnya 2, ini tidak ada alkil, maka dengan sendirinya H-nya akan masuk ke sini. Berarti ini pecah H, maka dia akan milih ikut di sini. Berarti yang menjadi positif itu di sini. Kemudian positif itu H-nya, kemudian Cl-nya masuk. Berarti yang terbentuk akhirnya adalah CH2 ditambah H lagi menjadi CH3, di sini tambah Cl. Maka terbentuklah senyawa ini. Ini disebut dengan aturan Markov-Nikov yang mengatakan bahwa jika suatu HX menyerang suatu alkena, maka H itu akan memberikan pada karbon dengan alkilnya lebih sedikit dan X itu akan masuk kepada karbon yang lebih banyak alkilnya. Sebenarnya kenapa hal ini, atau ini contohnya yang lain. Ini ada HBr. H plusnya, maka dengan sendiri kita melihat di sini ada 2 alkil, di sini ada 1 alkil, maka H plus akan lari ke sini. Br akan masuk ke sini. Inilah produknya. Dan kemudian bagaimana jika ternyata dia sama-sama punya 1 alkil? Ya.
Ini satu alkil, ini satu alkil. Nah, sekarang dia memilih yang mana? Yang dia pilih, dia bisa milih keduanya. Akibatnya adalah kalau kondisi seperti ini, maka terjadilah campuran. Ada campuran, produk itu adalah produk campuran. Ada yang sebagian memilih H-nya masuk di sini, maka dia menjadi CH2, CH3 menjadi 3 bromobentana. Tapi kalau H-nya masuk ke sini, maka dia menjadi 2 bromopentana. Itu maka ini biasanya akan menjadi campuran dia. Sekarang kita coba lihat. Sebenarnya apa sih menyebabkan dasar dari aturan Markov-Nikov itu keluar? Itu sebenarnya lebih kepada stabilitas dari karbokation. Sebelum saya membahas ini, kita coba lihat dulu tingkatan dari stabilitas dari karbokation. Karbokation strukturnya, maka stabilitasnya nyatakan pada sini. Karbokation itu atom C yang bermuatan, kalau dia metil, ini, kemudian ini adalah primer, R-nya 1, R-nya 2 adalah sekunder, dan R3 adalah tersier. Kalau kita bicara tentang stabilitasnya, maka yang paling stabil itu adalah tersier, kemudian tersekunder, kemudian primer dan metil. Ini dasarnya kenapa Markov-Nikov itu terjadi adalah seperti ini. Kita coba lihat. Tadi HCl, katanya dia akan lari mencari berikatan, ketika ini putus maka dia akan masuk ke C yang banyaknya H. Maka dengan sendirinya dia masuk ke sini. Kalau dia masuk ke sini, ikatan ini masuk ke sini, maka C ini menjadi muatan positif. C muatan positif, maka karbokation yang terbentuk oleh dia adalah karbokation tersier. Kalau misalnya H ini lari ke C yang di sini, maka muatan positif ada di sini. Dan karbokationnya adalah karbokation primer. Tadi kan saya bilang, stabilannya itu maka yang lebih stabil adalah karbokation tersier. Maka kondisi inilah yang lebih banyak terbentuk, maka dia stabil, dia akan memilih posisinya akan seperti ini, sehingga nanti Cl-nya masuk-masuk ke sini, sehingga produknya seperti ini. Sehingga aturan Markov-Nikov itu terjadi karena sifat kestabilan dari karbokationnya. Ini juga contohnya, kalau hanya lari ke sini, maka C-nya menjadi karbokationnya adalah tersier. Kalau hanya lari ke sini, maka karbokationnya adalah sekunder. Lagi tersier dengan sekunder, maka yang lebih kuat itu adalah, yang lebih stabil itu adalah tersier, maka dengan sendirinya produknya adalah ini yang lebih banyak. Ini nggak akan terbentuk. Ini yang tadi saya jelaskan tentang dasar kenapa aturan Markov-Nikov itu terjadi. Dan itu basic yang akan kita bisa gunakan nanti untuk next sesi kita akan bicara tentang reaksi-reaksi dari alkena. Dan kita coba lihat, kenapa sih kita sebagai orang farmasi harus mempelajari satu alkena? Karena ternyata, kalau saya hanya mengambil satu contohnya aja, kita bicara tentang senyawa bahan alam. Senyawa yang material yang, kalau kalian pernah dengar minyak atsiri, minyak yang beri aroma tertentu yang berasal dari tumbuhan, maka komponen yang paling banyak dari minyak atsiri itu adalah merupakan senyawa terpen. Nanti di farmakognosi fitokimia kalian akan pelajari bagaimana struktur dari terpen tersebut. Dia terbentuk dari berbagai unit isopren, dan isopren terpen itu banyak kata rangkap. Berarti berapa senyawa-senyawa esensial yang ada, senyawa kimia yang tertentu pada minyak esensial atau minyak yang beri aroma yang khas itu adalah merupakan senyawa terpen. Jadi kita harus memahami bagaimana sifat-sifat dari senyawa tersebut, mana dia tidak stabil, karena dia mudah bereaksi dengan apa, sehingga menyebabkan kenapa ketika diisolasi senyawa minyak atsiri itu nggak boleh ada pemanasan, karena mungkin dia akan berubah menjadi senyawa lain dan memberikan aroma yang lain. Itu akan kalau di farmasi. Kemudian ada lagi yang kalau kita bicara tentang minyak. Minyak itu adalah merupakan satu liquid yang pada minyak dalam menjadi bentuk liquid ketika berada dalam suhu ruang, karena hidrokarbonnya bagian fatty acidnya mengandung berapa karbon-karbon kata rangkap, dimana membuat dia difficult atau susah untuk membentuk pack itu satu paket untuk lebih dekat secara bersama. Ada satu kondisi juga mana hidrokarbon yang punya ikatan fatty acid yang komponen kimianya mempunyai jumlah sedikit atom, mempunyai jumlah sedikit ikatan rangkapnya, maka dia bisa membentuk lebih mampat gitu, membentuk secara lebih dekat secara bersama. Dan karena ikatan rangkap, karena banyak ikatan rangkapnya, maka senyawa minyak itu sering disebut juga sebagai senyawa polyunsaturated. Berarti ikatan rangkap minyak adalah merupakan suatu
senyawa yang punya banyak, dia bentuk hidrokarbon sebenarnya, tapi dia banyak ikatan rangkapnya. Maka disebut dengan polyunsaturated. Itu yang ikatan jenuhnya, ikatan tidak jenuhnya itu banyak. Beberapa dari ikatan rangkap, ikatan jenuh dari minyak ini kita bisa reduksi dengan satu reaksi katalitik hidrogenasi. Misalnya seperti margarin, ataupun kita bisa bikin dengan cara menghidrogenasi dari minyak tumbuhan, atau ada dari berbagai minyak lah, kita bisa membuatnya menjadi bentuknya lebih konsistensi, itu lebih padat seperti butter misalnya. Kemudian kita bisa tahu juga satu informasi bahwa suatu ikatan rangkap yang terjadi dalam minyak ataupun lemak yang natural itu biasanya berada dalam bentuk cheese konfigurasi. Selama proses dari hidrogenasi katalitik itu terjadi isomerisasi dari cis menjadi trans, sehingga proses inilah cis berubah menjadi trans disebut dengan bentuk satu senyawa disebut dengan lemak trans. Dan apa yang menjadi fokus kita di sini? Ini contohnya ini adalah asam olea yang mengatakan bahwa dia proses asam oleat ini sebelum dipanaskan dia adalah bentuk cis. Dia adalah suatu ikatan rangkap bentuk cis. Kemudian setelah dilakukan pemanasan dia berubah menjadi bentuk trans. Apa yang menjadi masalah? Ini ya, asam oleat ini yang menjadi, silakan kalian lihat informasi tentang asam oleat ini lebih banyak fungsinya. Nah, dalam produk untuk kesehatan. Maka kalau dia ketika dia cis, dia kan secara naturalnya adalah cis, kemudian kita lakukan pemanasan, kemudian dia bisa berubah menjadi bentuk trans. Apa masalahnya ketika dia berubah bentuk trans? Trans ini akan menjadi fokus perhatian dalam bidang kesehatan karena dia bisa meningkatkan LDL yang biasa disebut dengan kolesterol jelek, kolesterol jahat. Dan secara epidemiologi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah konsumsi lemak trans itu akan menyebabkan peningkatan insiden dari kardiovaskular. Berarti itu yang juga kita harus perhatikan, bahwa kita tahu kalau kita tahu dari satu struktur, kemudian kita tahu dia misalnya secara alamiah satu senyawa minyak itu dia adalah dalam bentuk cis, kemudian kita lakukan pemanasan dia bisa berubah menjadi trans. Dan kita harus tahu bahwa minyak trans itu, lemak trans itu akan memberikan bahaya kepada kesehatan kita. Mungkin itu baru sedikit informasi yang kita bisa gunakan basic dari kimia organik ini yang kita bisa manfaatkan untuk bidang farmasi yang jadi dasar bidang farmasi nanti. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam mengenai alkenal sesi pertama. Next kita akan bicara alkenal serta reaksi-reaksi kimia. Kita akhiri kuliah ini dibacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.